Halo, siapa di sini yang ingin punya bisnis sendiri? Atau mungkin ingin sukses tanpa harus bekerja kantoran? Banyak orang yang ingin menjadi wirausahawan, tetapi tidak semua berani memulai. Mengapa? Karena jadi wirausahawan bukan sekedar mencari untung, tetapi juga butuh mental baja, kreativitas, serta keberanian dalam mengambil resiko. Hari ini kita akan membahas apa itu kewirausahaan dan mengapa kewirausahaan itu penting dalam kehidupan kita. Jadi, kewirausahaan adalah kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi peluang, mengambil resiko, dan mengelola sumber daya untuk menciptakan nilai tambah melalui usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Seorang wirausaha adalah individu yang berani mengambil resiko dan inovatif dalam menciptakan produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut KBBI, wira berarti gagah, berani, dan usaha berarti upaya mencapai tujuan. Jadi, wirausaha adalah orang yang berani berusaha dengan semangat juang yang tinggi untuk mencapai keberhasilan. Sedangkan kewirausahaan adalah proses, sikap, dan kemampuan seseorang dalam menciptakan, mengelola, serta mengembangkan usaha dengan inovasi dan keberanian menghadapi resiko. Adapun perbedaan utama dari wirausaha dan wirausahawan, wirausaha yaitu individu yang menjalankan usaha sendiri, sedangkan kewirausahaan adalah proses dan nilai yang melibatkan kreativitas, inovasi, dan keberanian dalam mengelola bisnis. Seperti contohnya, bayangkan ada dua orang yang punya ide bisnis makanan. Satu orang takut rugi dan menunda terus untuk melakukan bisnis. Dan satu lagi langsung mencoba dengan modal kecil, belajar dari kesalahan, dan berkembang. Yang mana yang lebih berpeluang untuk sukses? Jelas adalah yang kedua. Jadi, itulah mindset wirausaha yang berlandaskan kewirausahaan. Selanjutnya adalah hakikat kewirausahaan. Kewirausahaan bukan hanya tentang membuka usaha, tetapi juga mencerminkan satu, kreativitas dan inovasi, mengubah ide menjadi bisnis yang nyata. Dua, keberanian mengambil resiko, tidak takut gagal, tapi belajar dari kegagalan. Tiga, ketangguhan mental, tidak mudah menyerah saat menghadapi suatu tantangan. Keempat, manajemen dan strategi. Jadi, dalam kewirausahaan, mampu mengelola sumber daya untuk keberlanjutan usaha. Mengapa sih kewirausahaan itu penting? Jadi, kewirausahaan membuka lapangan kerja, sehingga mengurangi pengangguran dengan menciptakan pekerjaan. Selain itu, mendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM berkontribusi besar terhadap PDB di Indonesia. Yang ketiga, menciptakan kesejahteraan. Jadi, kewirausahaan akan memberi peluang bagi masyarakat untuk hidup lebih baik. Dan yang terakhir, menciptakan solusi sosial, yaitu wirausaha sosial membantu menyelesaikan masalah sosial melalui bisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Augani Akbar dengan akhiran NIM 4023. Tadi kita kan sudah membahas mengenai apa itu wirausaha. Pastinya teman-teman tahu lah wirausaha itu apa. Nah, di sini saya akan menyampaikan subtopik mengenai karakteristik seorang wirausaha. Bahwasanya karakteristik wirausaha berkaitan dengan karakter, perilaku, dan sikap kepribadian seseorang yang teridentifikasi dari perbedaan dari orang lain. Bahwasanya karakteristik seorang wirausaha dapat dipelajari dan diasah. Dengan salah satunya, kita dapat bergabung dengan suatu komunitas yang berisinya suatu UMKM-UMKM yang bergerak di bagian barang maupun jasa. Teman-teman pasti tahu lah kaki apa itu wirausaha ya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai faktor utama karakteristik wirausaha. Bahwasanya seorang wirausaha pastinya wajib mempunyai karakteristik ya dalam di bagian kepribadiannya. Khususnya bahwasanya karakteristik wirausaha dapat terbagi dari dua. Yang pertama adalah faktor psikologi dan yang kedua adalah faktor sosiologi. Ayo kita bahas masing-masing dari kedua faktor utama ini. Selanjutnya adalah faktor psikologi. Bahwasanya faktor psikologi adalah seorang wirausaha yang berkaitan dengan aspek kepribadian,
motivasi, dan pola pihak seorang wirausaha yang mempengaruhi cara mereka menjalani bisnisnya. Bahwasanya untuk membentuk seorang pebisnis yang sukses, biasanya tumbuhlah kepribadian dalam diri masing-masing seorang wirausahawan. Salah satu jenis-jenis psikologi yang harus dikumpulkan seorang wirausaha yang pertama adalah keinginan untuk berprestasi. Kedua, keinginan bertanggung jawab. Yang ketiga, jiwa kepemimpinan. Yang keempat, aktivitas energik. Yang kelima, orientasi ke masa depan. Yang keenam, kelampir pengorganisasian. Dan yang terakhir adalah sikap terhadap uang. Oke, kita bahas per satu ya, topik dari 7 jenis psikologi ini. Bahwasanya yang pertama adalah keinginan untuk berprestasi. Bahwasanya pastinya ya seorang wirausaha dengan keinginan berprestasi yang cenderung lebih kemotivasi pasti akan mencapai kesuksesan dengan terus berinovasi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumennya masing-masing. Nah, sehingga seorang wirausaha yang berkeinginan untuk berprestasi yang tinggi, maka akan tercapailah kesuksesan di kemudian hari. Namun, harus golongan kerja keras dan harus belajar dalam mengembangkan bisnisnya adalah sangat penting ya di sini. Oke, yang kedua adalah keinginan bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keputusan dan tindakan yang diambil oleh wirausaha harus dipikirkan sangat matang-matang. Soalnya apa? Jika seorang wirausaha salah mengambil langkah, pastinya sesuatu hal yang ingin dicapainya pasti kehambat di kemudian hari. Oleh karena itu, rasa tanggung jawablah seorang wirausaha harus dikumpulkan sejak segini mungkin, sejak awal dia merintis usaha tersebut. Yang ketiga adalah jiwa kepemimpinan. Bahwasanya jiwa kepemimpinan sangat penting selama menjalankan bisnis ya, kawan-kawan. Kemampuan mengalahkan tim, mengambil keputusan, dan motivator bagi tim jika suatu golongan dalam suatu pembisnis maupun suatu kelompok pekerja jika sudah mulai capek, nah pastinya peran motivator itu manajemennya, perintisnya ya harus dikumpulkan di sini. Oleh karena itu, kepemimpinan yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang produktif, tim akan solid, bekerja efektif, dan dapat membuat keputusan yang tepat dalam kondisi mendesak. Yang keempat adalah aktivitas energik. Ya, pastinya ya kawan-kawan. Seorang wirausaha sekaligus pemimpin ya dalam tim bisnis harus memiliki energi yang tinggi untuk menjalankan bisnisnya agar tetap berjalan lancar dan mengembangkan ide, bahkan relasi kerja sama dengan vendor-vendornya dan mengelola relasional bisnisnya masing-masing. Oleh karena itu, aktivitas konsisten harus sudah kelaki ya sejak segini mungkin. Khususnya berhubung kita di PGSG ya, pendidikan guru sekolah dasar. Nah, pastinya kita harus mendidik ya anak-anak kita nanti di sekolah dasar belajar untuk jangan malas-malesan sejak dini. Harus berinovasi dan berelasi mencari kemampuan yang baru sehingga di kemudian hari pastinya akan bermanfaat di situ. Oke. Yang kelima adalah orientasi ke masa depan. Wirausaha harus mempunyai orientasi ke masa depan, orientasi ke masa berjenjang, masa berkelanjutan. Harus mempunyai planning-planning jauh dibuat sebelum gagap persaingan. Soalnya apa? Persaingan di pasar semakin hari semakin terus meninggi ya. Oleh karena itu, seorang wirausaha harus membikinkan suatu planning A sampai planning Z. Jangan hanya planning saja, namun diperlukannya inovasi, kebarukan, dan teknologi, baik itu produksinya, distribusinya, dan pemasarannya, sehingga dapat meningkatkan usaha bisnis tersebut. Yang keenam adalah keterampilan dalam pengorganisasian. Seorang wirausaha wajiblah belajar apa itu pengorganisasian. Kakak kalau yang benar itu bagaimana? Soalnya apa? Jika seorang pengorganisasi yang baik akan meningkatkan jumlah efisiensi dan produktivitas bisnis semakin tinggi. Tidak lupa mengolahkasikan tugas baik dalam mengolah sumber daya seperti
Manusianya, bahan bakunya, modalnya, alat produksinya, bahkan waktu yang harus disukun sebaik mungkin agar operasional bisnis berjalan efektif. Yang terakhir adalah sikap terhadap uang. Sikap terhadap uang sangat penting. Soalnya apa? Pemahaman mengelola sistem keuangan baik pengelola maupun pemasukan wajib dikontrol setiap harinya. Jangan berfokus pada keuntungan semata, namun perhatikan pengelolaan uang dengan sebaik mungkin, sebijak mungkin, sehingga eh, dapat menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak bukukan. Nah, harusnya minimal mengeluarkan kebutuhan yang tidak dibukukan dalam wirausaha tersebut. Soalnya apa? Wirausaha yang sukses cenderung tidak boros, kawan-kawan. Berhati-hati dalam mengelola keuangan tersebut. Selanjutnya adalah faktor sosiologi. Bahwasanya faktor sosiologi adalah hubungan sosial, budaya, serta lingkungan eksternal yang mempengaruhi kesuksesan seorang wirausaha. Bagi seorang wirausaha, terhadap kebutuhan untuk dihargai dan diterima produknya di lingkungan sekitarnya. Jika seorang wirausaha sudah diterima di lingkungan sekitar akan membuat mereka semangat berinovasi dari usaha yang tidak mengeluarkan modal besar sehingga tidak bersaing secara langsung dengan kaum mayoritas yang sudah ada di pasaran. Bahasanya jenis-jenis faktor sosiologi dari wirausaha terbagi dari 4 macam. Yang pertama adalah jaringan sosial, yang kedua pengaruh budaya dalam lingkungan, yang ketiga adaptasi dengan perubahan sosial, dan yang terakhir adalah dukungan pemerintah. Sangat penting lah di sini yang nomor 4. Oke, kita bahas dari satu persatu subtopiknya masing-masing. Yang pertama adalah jaringan sosial. Jaringan sosial sangat diperlukan dalam membangun hubungan mitra bisnis satu sama lain sebagai investor guna ekspansi usaha. Tanpa jaringan sosial, seorang wirausaha tidak dapat menawarkan suatu produknya maupun jasa kepada konsumennya. Yang kedua adalah pengaruh budaya dan lingkungan sosial. Sebagai seorang wirausaha, perlu menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak sehingga mengembangkan kepercayaan dari masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah adaptasi dengan perubahan sosial. Bahwasanya kita perlu adaptasi terhadap perubahan sosial mengenai gaya hidup, tren, konsumen, dan perkembangan teknologi harus direspon dengan cepat agar bisnis tetap berjalan dan tidak ketinggalan dengan zaman bahkan persaingan di pasar. Yang keempat adalah dukungan pemerintah. Pastinya kau lah kawan-kawan. Bahasanya dukungan pemerintah pada zaman sekarang ini sudah sangat luar biasa. Dukungan dengan UMKM mikro maupun menengah sudah sangat tinggi. Pelakuan-pelakuan dan kebijakan-kebijakan sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasanya wirausaha harus memahami sedemikian mungkin kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa? Agar bisnis yang dijalankan tidak berurusan dengan hukum. Nah, jadi kawan-kawan, jika ingin membuka jika ingin membuka suatu wirausaha, harus memahami apa peraturan yang ada di negara kita ini mengenai wirausaha maupun produk-produk yang ditawarkan oleh konsumen nanti. Sehingga dapat ditarik kesimpulan lah dari karakteristik wirausaha, seorang wirausaha diwajibkan selalu optimis dan berpikiran positif. Kenapa? Soalnya jika seorang wirausaha memiliki optimis dan berpikiran positif, serta kreatif dalam menghadapi segala keadaan dan lingkungan usaha dijalankannya, pastinya kesuksesan akan menanti di masa yang akan datang. Oleh karena itu, bagi wirausaha muda-muda, jangan takut untuk melangkah ingin membuka usaha maupun usaha kecil-kecilan. Soalnya apa? Zaman sekarang sudah banyak platform digital maupun komunitas menawarkan untuk bergabung dan membuka wirausaha sebagai baru. Oke. Perkenalkan, nama saya Zakia Galuh Puspita Chandra Kirana dengan NIM
10204046. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja jenis-jenis kewirausahaan itu. Yang pertama, kewirausahaan perdagangan. Kewirausahaan perdagangan adalah usaha para pelaku usaha dengan berbagai tujuan seperti sumber pendapatan dan perdagangan akan bermanfaat untuk masyarakat di sekitar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam dunia perdagangan dibutuhkan kemampuan interpersonal dalam upaya membangun hubungan antar dua orang atau lebih. Oke, yang selanjutnya yaitu yang kedua, kewirausahaan jasa. Kewirausahaan jasa adalah suatu usaha yang menawarkan layanan jasa bagi konsumen seperti potong rambut, sel sepatu, dan penjahit. Setiap orang dapat membuka lapangan pekerjaan ini dengan mempekerjakan orang-orang. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, kewirausahaan dunia pengajaran dan belajar. Kewirausahaan ini berfokus pada pelatihan dan pengembangan keterampilan siswa dengan tujuan membantu siswa dan guru untuk mengembangkan kreativitas seseorang. Contohnya dalam pelatihan membuat aplikasi. Dan yang keempat, kewirausahaan dunia budaya dan seni. Kewirausahaan ini berfokus pada pengembangan ide-ide inovatif atau menciptakan hal-hal baru, sehingga menciptakan kewirausahaan berbasis budaya lokal dengan tujuan mempertahankan nilai-nilai keberlanjutan yang berkaitan dengan budaya, contohnya kerajinan tangan, lukisan, dan tarian tradisional. Nah, kewirausahaan yang kelima adalah kewirausahaan agraris. Pada kewirausahaan ini, berfokus pada proses pengambilan dan pengolahan, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Contohnya pengembangan produk pertanian, perkembangan teknologi pertanian modern. Dan yang keenam adalah kewirausahaan industri. Kewirausahaan industri ini berfokus pada kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang berkualitas tinggi. Kewirausahaan ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu pertama industri primer yang berfokus pada bidang barang yang bukan hasil olahan seperti hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dan yang kedua adalah industri sekunder berfokus pada pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi. Dan yang terakhir adalah kegiatan industri tersier berfokus pada layanan jasa, transportasi, dan ekspedisi atau pengiriman barang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Serly Esa Wahyu Mareta dengan NIM 230 210 204 055. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai motivasi berwirausaha. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu motivasi. Jadi teman-teman, motivasi itu merupakan dorongan yang ada dalam diri seseorang yang dapat menggerakkan, mengaktifkan, dan mengarahkan perilaku atau tindakan. Hal ini berupa niat, harapan, keinginan, dan tujuan yang ingin dicapai. Motivasi seseorang dipengaruhi oleh kekuatan motif dalam dirinya. Nah, motif ini bisa muncul sebagai dorongan internal untuk melakukan sesuatu. Setiap kali kebutuhan primer bisa terpenuhi, maka kebutuhan baru akan muncul. Seperti itu teman-teman. Dan ini akan menimbulkan motif yang berbeda, yang lebih kuat pengaruhnya terhadap perilaku seseorang. Misalnya, ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi, maka seseorang akan mungkin terdorong untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Seperti itu. Seperti tujuan karir atau pencapaian pribadi. Dengan demikian, motivasi itu tidak bersifat tetap, melainkan berubah-ubah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta situasi dan kebutuhan yang ada dalam hidup seseorang. Seperti itu. Nah, untuk menjadi pengusaha muda yang lebih produktif dan kreatif dalam menjalankan tugas sehari-hari di lapangan dalam berwirausaha, diperlukan motivasi kerja yang kuat. Motivasi ini sangat penting agar pengusaha itu dapat memberikan kontribusi yang positif dan menguntungkan bagi perkembangan usaha mereka. Tanpa motivasi yang jelas, pengusaha akan bisa kehilangan arah dalam menjalankan bisnisnya. Faktor yang memotivasi seorang pengusaha untuk melakukan aktivitas di lapangan biasanya berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi.
Kebutuhan tersebut bisa berupa kebutuhan harian seperti pendapatan yang harus dicapai, terus kebutuhan jangka panjang seperti pengembangan usaha dan pencapaian tujuan finansial. Dalam setiap pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan, setiap pengusaha memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, mereka memerlukan dorongan atau motivasi yang sangat kuat. Nah, motivasi ini bisa datang dari berbagai sumber seperti keinginan untuk sukses, untuk mencapai kebebasan finansial, atau bahkan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya motivasi yang jelas, maka pengusaha akan lebih fokus, semangat, dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di dunia bisnis, sehingga dapat menciptakan peluang dan keuntungan yang berkelanjutan. Oke, yang selanjutnya yaitu jenis motivasi di dalam berwirausaha. Jadi, ada 2 jenis motivasi, teman-teman. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari orang lain. Jadi motivasi intrinsik ini yaitu yang berasal dari dalam diri seseorang, dari dalam diri orang tersebut. Dorongan ini muncul karena adanya hasrat atau keinginan untuk mencapai tujuan yang dianggap penting oleh individu tersebut. Dengan kata lain, motivasi intrinsik ini lebih mengutamakan kepuasan yang diperoleh oleh aktivitas itu sendiri, bukan semata-mata hasil atau imbalan eksternal. Seseorang yang termotivasi secara intrinsik akan merasa puas dan terus terdorong untuk berusaha jika kegiatan yang dilakukan memberikan kepuasan batin, seperti rasa pencapaian atau perkembangan pribadi. Sebagai contoh, seorang pelajar yang termotivasi secara intrinsik akan merasa senang dan puas ketika memahami materi yang dipelajari. Dan begitu pula, sebagai seorang pengusaha yang memiliki motivasi intrinsik ini, dia akan merasa puas ketika usahanya itu berhasil. Motivasi ini sangat erat kaitannya dengan rasa cinta atau minat terhadap suatu aktivitas yang membuat individu itu terus bersemangat meski tanpa hadiah atau pengakuan dari luar. Dengan demikian, motivasi intrinsik ini membuat individu lebih fokus pada kualitas dan kepuasan pribadi dalam melakukan suatu kegiatan. Adapun berikut adalah beberapa ilustrasi motivasi intrinsik dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu passion terhadap produk atau layanan. Nah, seorang wirausaha membuka usaha karena ia memiliki ketertarikan dan kecintaan yang kuat terhadap produk atau layanan yang dijual. Seperti seorang pengrajin yang membuat barang kerajinan dengan penuh semangat. Nah, ia merasa puas ketika karyanya ini dihargai oleh orang lain, bukan hanya karena ingin mendapatkan keuntungan. Keinginan untuk menciptakan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat menjadi motivasi utama dalam menjalankan bisnisnya, seperti itu. Yang kedua, ada keinginan untuk mewujudkan ide atau inovasi. Nah, pengusaha yang mengembangkan produk inovatif karena bertekad untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, meskipun pada awalnya usaha belum memberikan keuntungan finansial. Motivasi utama mendorongnya adalah rasa kepuasan pribadi dalam proses menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat. Selain itu, ada keinginan yang kuat untuk melihat ide-idenya terwujud dan diterima oleh banyak orang, memberikan dampak positif, serta mampu memenuhi kebutuhan yang ada di pasar. Nah, jadi pengusaha ini berfokus
pada nilai dan manfaat jangka panjang yang bisa diberikan oleh produk atau inovasi yang diciptakannya, bukan hanya pada keuntungan finansial yang langsung terlihat. Jadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada kemandirian dan kebebasan. Banyak pengusaha memulai usaha mereka dengan tujuan untuk memiliki kendali penuh atas waktu dan kepuasan yang diambil. Mereka merasa puas dengan kebebasan yang diperoleh dalam menjalankan bisnis mereka sendiri, meskipun mereka sadar akan adanya resiko dan tantangan yang mungkin dihadapi. Nah, motivasi utama di balik hal ini adalah keinginan untuk memiliki kebebasan pribadi dalam menentukan arah dan strategi bisnis sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang mereka anut. Bagi pengusaha ini, kebebasan untuk membuat keputusan tanpa terikat oleh atasan dan sistem pihak lain itu lebih bernilai daripada keuntungan sesaat. Mereka percaya bahwa dengan kemandirian mereka dapat menciptakan usaha yang lebih otentik dan sesuai dengan visi hidup mereka yang mereka inginkan, sekaligus dapat mengelola bisnis dengan cara yang lebih fleksibel dan kreatif. Seperti itu teman-teman. Jadi mereka itu tidak ingin keterkaitan dengan orang lain. Jadi mereka itu berusaha dengan dirinya sendiri meskipun mereka tahu ada tantangannya, seperti itu. Yang selanjutnya ada motivasi ekstrinsik. Nah, berbeda dengan motivasi intrinsik yang tadi ya teman-teman. Motivasi ekstrinsik ini adalah dorongan yang datang dari faktor luar diri seseorang untuk melakukan suatu aktivitas untuk mencapai sesuatu yang menguntungkan dirinya. Nah, kalau motivasi intrinsik tadi itu yang berasal dari dalam diri seseorang, namun untuk motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi atau dorongan yang datang dari faktor luar diri seseorang. Nah, seseorang melakukan motivasi ekstrinsik ini dengan tujuan mencapai sesuatu yang menguntungkan dirinya. Dalam hal ini, seseorang bergerak untuk melakukan kegiatan bukan karena kepuasan atau manfaat yang didapatkan dari aktivitas itu sendiri, melainkan karena hasil atau imbalan yang berasal dari luar aktivitas tersebut. Misalnya, seseorang mungkin bekerja keras bukan karena mereka menikmati prosesnya, tetapi karena mereka ingin mendapatkan penghargaan, gaji yang lebih tinggi, atau status sosial yang lebih baik. Jadi, motivasi ekstrinsik ini berfokus pada tujuan yang berada di luar kegiatan tersebut, seperti mendapatkan hadiah, pengakuan, atau keuntungan material lainnya. Nah, dengan kata lain, motivasi ini mendorong individu untuk berusaha mencapai sesuatu yang bernilai atau menguntungkan yang berasal dari faktor eksternal, bukan dari dalam diri mereka sendiri. Nah, berikut adalah beberapa ilustrasi motivasi ekstrinsik dalam berwirausaha. Yang pertama ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Jadi seseorang itu melakukan termotivasi dari luar diri seseorang itu. Yang pertama adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Nah, seorang pengusaha membuka toko roti dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan finansial yang maksimal. Nah, motivasi utama di balik usaha ini adalah untuk meningkatkan pendapatan pribadi, memperbaiki kualitas hidup, dan mencapai kestabilan keuangan jangka panjang. Nah, pengusaha tersebut lebih fokus pada aspek ekonomi dan keuntungan yang bisa diperoleh dari bisnis tersebut, bukan karena kecintaan atau minat khusus terhadap industri atau produk yang dijual. Jadi, keinginan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik dan memiliki sumber penghasilan yang stabil menjadi pendorong utama dalam menjalankan bisnisnya. Jadi seperti itu.
Lalu yang selanjutnya, mendapatkan penghargaan atau insentif. Seorang karyawan yang menjalankan usaha sampingan merasa terdorong untuk bekerja lebih keras. Karena apa? Karena ia mengharapkan bonus atau insentif sebagai imbalan dari hasil penjualan produk bisnisnya. Motivasi utamanya adalah untuk memperoleh penghargaan atau hadiah yang diberikan berdasarkan pencapaian atau target tertentu. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan tambahan atau pengakuan atas kinerjanya membuat dia lebih fokus dan berusaha mencapai target penjualan yang lebih tinggi. Dengan demikian, dorongan dari hadiah eksternal ini menjadi pendorong utama bagi dirinya untuk terus meningkatkan usaha dan kinerjanya, baik di pekerjaan utama maupun dalam bisnis sampingannya. Lalu yang selanjutnya yaitu meningkatkan reputasi bisnis. Seorang wirausaha bekerja keras untuk membangun reputasi dan citra positif perusahaan dengan tujuan agar usahanya semakin dikenal oleh banyak orang dan menarik lebih banyak pelanggan. Motivasi ekstrinsik ini yang mendorongnya adalah keinginan untuk melihat perusahaannya berkembang pesat, mendapatkan pengakuan dari pasar, dan menjadi mereknya itu populer. Ia ingin bisnisnya dikenal luas dan dihargai, sehingga memperoleh kesuksesan yang lebih besar dan diakui sebagai pemimpin industri tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nawal Afrodita Febriani dengan akhiran NIM 048. Yang selanjutnya kita akan membahas peran kewirausahaan dalam perekonomian. Jadi, kewirausahaan ini memiliki banyak peran penting dalam kehidupan karena sangat terkait dengan berbagai kegiatan yang dilakukan seseorang dalam lingkungan sosialnya. Konsep pertumbuhan ekonomi terbukti relevan dengan standar perusahaan karena menghubungkan kewirausahaan dengan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif baik bagi individu maupun kelompok. Berikut adalah beberapa dampak positif kewirausahaan bagi pembangunan ekonomi. Yang pertama ada menciptakan kesempatan kerja. Jadi, mendirikan sebuah bisnis tentu membutuhkan karyawan yang akan membantu dalam mengelola berbagai aspek operasionalnya. Dengan adanya kebutuhan untuk merekrut tenaga kerja, hal ini akan menciptakan berbagai lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi baru. Proses ini tidak hanya membuka peluang bagi individu untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satu peran penting kewirausahaan dalam perekonomian adalah menciptakan produk atau layanan baru yang dapat menghasilkan efek berjenjang. Efek berjenjang ini mencakup dampak positif yang meluas ke sektor-sektor lain yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, mencapai tujuan sosial ekonomi. Inovasi dalam berbagai sektor sangat penting untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, termasuk bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Masalah seperti ekonomi yang sulit, biaya kesehatan yang tinggi, kualitas hidup yang rendah, pengangguran, dan tantangan dalam sektor pendidikan merupakan isu-isu sosial yang perlu segera ditangani. Oleh karena itu, diperlukan inovasi serta informasi untuk menemukan solusi yang efektif dan tepat guna dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Inovasi ini tidak hanya akan membantu memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah kewirausahaan dapat menambah pendapatan negara. Kewirausahaan memainkan peran penting dalam menambah pendapatan negara melalui beberapa saluran yang saling berhubungan
terutama melalui pajak yang dibayarkan oleh wirausahawan dan perusahaan. Pajak yang dihasilkan dari kegiatan usaha ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Terima kasih. Dalam dunia kewirausahaan, faktor pendorong dan penghambat memiliki peran krusial bagi seorang wirausahawan dalam mengevaluasi serta mengembangkan usahanya. Faktor-faktor ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Keberadaan faktor pendorong maupun penghambat dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan seorang wirausaha. Oleh karena itu, memahami kedua faktor ini akan membantu wirausahawan dalam mengambil keputusan yang tepat guna meningkatkan peluang kesuksesan serta mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Faktor pendorong berperan penting dalam membangun dan mempertahankan keberhasilan usaha. Nah, faktor keberhasilan yang pertama adalah motivasi dasar. Motivasi dasar adalah keinginan untuk berinovasi. Kewirausahaan seringkali dimulai dengan keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Para wirausahawan ingin memberikan solusi yang baru atau produk yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pasar. Mereka melihat peluang untuk mengubah ide menjadi kenyataan. Lalu yang kedua, kemampuan manajerial yang baik. Seorang wirausahawan yang sukses tidak hanya pandai dalam ide atau inovasi, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial yang baik. Mereka harus bisa mengelola bisnis dengan efektif, mulai dari keuangan, pemasaran, hingga pengelolaan tim. Kemampuan ini membantu mereka mengambil keputusan yang tepat untuk memajukan usaha mereka. Lalu yang ketiga, mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dukungan dari keluarga, teman, mentor, atau bahkan investor sangat penting bagi wirausahawan. Mereka membutuhkan orang-orang yang bisa memberikan motivasi, saran, dan sumber daya. Adapun faktor penghambat yang dapat menghambat kewirausahaan. Yang pertama adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Salah satu penghambat terbesar bagi wirausahawan adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ketika ekonomi sedang lesu atau krisis, daya beli masyarakat menurun, biaya operasional meningkat, dan pasar menjadi lebih sulit untuk dijangkau. Hal ini dapat membuat para wirausahawan merasa kesulitan untuk menjalankan atau mengembangkan usaha mereka. Lalu yang kedua, persaingan pasar yang semakin ketat. Semakin banyak orang yang terjun ke dunia kewirausahaan, semakin ketat persaingannya. Wirausahawan yang tidak bisa bersaing dengan harga, kualitas produk, atau layanan akan kesulitan untuk bertahan dan berkembang. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya seperti modal dan tenaga kerja. Banyak wirausahawan yang terhambat oleh keterbatasan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Tanpa cukup modal, sulit untuk membeli peralatan, bahan baku, atau bahkan membayar gaji karyawan. Selain itu, kekurangan tenaga kerja yang tidak terampil atau tidak cukupnya sumber daya manusia yang berkualitas bisa menghambat produktivitas dan pertumbuhan bisnis. Lalu yang keempat, kurangnya keterampilan manajemen. Tidak semua wirausahawan memiliki keterampilan manajerial yang mumpuni. Padahal kemampuan untuk mengelola waktu, anggaran, tim, dan strategi sangat penting untuk keberhasilan bisnis. Tanpa keterampilan manajemen yang baik, bisnis dapat kesulitan untuk berkembang dan mengatasi tantangan yang muncul. Lalu yang kelima adalah ketakutan terhadap perubahan. Banyak orang yang takut akan resiko dan perubahan. Dalam dunia kewirausahaan, perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Ketakutan untuk mengambil resiko atau beradaptasi dengan perubahan pasar atau teknologi dapat menghambat seseorang untuk memulai atau mengembangkan usaha. Wirausahawan yang tidak bisa menghadapi perubahan cenderung tertinggal dan akan kehilangan peluang. Lalu yang keenam, minimnya inovasi. Inovasi adalah kunci dalam dunia bisnis. Jika seorang wirausahawan tidak bisa terus berinovasi atau menawarkan produk atau layanan baru yang menarik, usaha mereka bisa kalah bersaing.
minimnya inovasi juga bisa menyebabkan pelanggan bosan dan mencari alternatif yang lebih segar dan tentunya lebih menarik.